Ya, saya melihat bacaan yang kita ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu kan ucapan. Tidak selesai dengan ucapan. Tetapi mengucapkan itu penting. Seperti kita sholat. Usalli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbil qiblati adzan lillahi ta'ala. Ya ucapan. Apakah berarti kita sudah sholat? Ya enggak juga. Lalu di mana urgensinya kita mengucapkan sesuatu ya, diucapkan dengan bahasa, dengan kalimat, ada suaranya dari gerak hati kita yang tanpa suara itu. Itu yang disebut dengan self suggestion. Mensugesti diri kita sendiri supaya apa yang kita lakukan menjadi fokus, terkonsentrasi. Nah, kita perlu bukan menghipnotis ya, mensugesti diri kita sendiri. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan dan kita ada kebimbangan, bisa nggak ya, katakanlah dengan suara keras, aku mampu, aku bisa, kecil semuanya itu. Kita mensugesti diri kita sendiri. Jadi yang dipermasalahkan orang sholat sendiri kalau tidak ngomong usolli fardhu dhuhri langsung Allahu Akbar, tapi hatinya mengatakan aku sholat zuhur 4 rakaat ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengatakan, tapi mulutnya nggak mengucapkan. Sah nggak sholatnya? Ya sah. Jadi yang penting mah hati, tetapi hati sendiri kan masih dibimbing dengan ucapan yang kita katakan itu. Pentingnya kita mengatakan sesuatu. Dalam kajian psikologi, kita ketika mengalami satu disorder atau bad mood lah suatu ketika, kita sendirian, tidak ada orang untuk tempat curhatan, nggak ada masalah. Engkau berbicara sendiri dalam kamar itu, kau sampaikan isi hatimu itu. Kata orang Jawa namanya ndermimil. Ndermimil itu ngomong sendiri artinya menyampaikan keluh kesah. Ya Allah, hidup kok susah banget begini. Segala macam usaha mentok, dagangan serabi nggak laku, buka bengkel nggak ada yang dan mobil. Iya kan? Menjadi kuli di Taiwan juga kerjanya sangat berat sekali, ya Allah. Ngomong sendiri, itu penting nggak? Secara psikologis penting. Itu dikatakan. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi minimal membuat hati kita menjadi kokoh. Jadi supaya kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu artinya mendorong hati kita supaya lebih bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah. Lalu bagaimana Allah melindunginya? Apa kita dibawa ke kamar yang dibeton dengan baja yang tebalnya 5 meter? Ya enggak juga. Tetapi adalah benteng itu adalah adanya di dalam hati kita, sehingga kita mempunyai sikap yang kokoh dan tegas ya untuk melawan hawa nafsu kita. Dengan secara sadar kita berpikir cerdas bahwa ketika aku tergoda dengan perempuan itu, di belakang gua ada anak istriku, bisa hancur kehidupan rumah tanggaku. Masa surga yang setelah kita bangun bertahun-tahun akan porak-poranda lagi. Apakah kisah Nabi Adam akan terulang terhadap diriku ini sampai terusir dari kerajaan surga? Ya, seorang berselingkuh juga ketahuan langsung istri minta cerai kok. Betul nggak? Dan anak-anaknya juga dendam kok. Bisa digebukin tuh bapak sama anaknya itu. Iya, hancur semuanya. Nah itulah, ketika ada tawaran dengan uang 10 koper, hanya tanda tangan izin untuk satu biaya operasional dengan uang, padahal itu tidak mencakupi persyaratan dan belum berhak untuk mendapatkan proyek, tapi karena bawa uang 10 koper, hati kita dikokohkan oleh Tuhan. Akan berkata Tuhan ke dalam hati kita, jangan kau tanda tangani,
karena engkau mengkhianati rakyatmu sendiri. Saya kira orang tidak akan bisa melakukan korupsi ketika hatinya masih kokoh seperti itu. Bisanya kalah karena lemah. Nah itulah makanya ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu perlu diucapkan untuk mensugesti diri kita sendiri supaya kita bersungguh-sungguh memberikan perlawanan kepada setan itu. Itu satu, kita yang dikokohkan ya. Sisi yang kedua ya, dan ini yang biasa terjadi ketika kita minta perlindungan kepada Allah ketika kita menghadapi godaan ya, Allah menjawabnya bukan dengan mengokohkan hati kita, tapi volume nafsu itu Allah kecilin sehingga kita merasa nyaman dengan godaan semacam itu ya, sehingga tidak melihat lagi perempuan yang menggoda itu begitu cantik lah, biasa lah. Atau juga kitanya diberikan kedamaian hati sehingga tidak bernafsu untuk berselingkuh dengan orang lain itu. Saya kira mungkin kita yang diperkuat atau juga nafsunya yang diperlemahnya, volumenya dikecilin sehingga kita bisa menguasainya. Nah makanya itulah persoalannya, bahwa berlindung kepada Allah itu bukan berarti minta disimpan di bentengnya Tuhan yang tebalnya seorang baja yang 5 meter tebalnya, bukan itu, tapi adalah benteng baja yang ada di dalam hati kita ini. Maka sebegitulah kira-kira maknanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim.